Belum lama ini, pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, menginformasikan bahwa pemain andalan yakni Kaoru Mitoma mengalami cedera serius. Pemain timnas Jepang itu bahkan harus absen membela Brighton saat melawan Tottenham Hotspur pada tanggal 28 Desember lalu. Hal ini karena pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera yang cukup berat. Roberto De Zerbi memang tak mengungkapkan secara rinci cedera apa yang dialami Mitoma, namun, dia menyebut bahwa winger andalan timnas Jepang itu harus absen selama 6 pekan. Situasi ini memang tak menguntungkan untuk timnas Jepang jelang Piala Asia 2023. Pasalnya, Kaoru Mitoma menjadi salah satu pemain yang diandalkan pelatih Hajime Moriyasu. Namun cedera yang dialami pemain kelahiran Kawasaki Jepang tersebut cukup serius. Situasi ini membuat De Zerbi meyakini bahwa Jepang tak akan tampil dengan Mitoma dalam ajang Piala Asia 2023 nantinya. Mitoma harus menjalani pemulihan karena cedera yang dialaminya saat melawan Crystal Palace tersebut. Dengan ini Kaoru Mitoma harus fokus pada masa pemulihan. Tentu saja ini menjadi kabar tak menyenangkan buat Samurai Biru. Padahal, mereka memasang target tinggi di edisi Piala Asia 2023 ini, akan tetapi, mereka tidak bisa turun dengan kekuatan penuh karena salah satu tulang punggung timnas Jepang yaitu Kaoru Mitoma mengalami cedera. Absennya Mitoma memang menjadi kerugian tersendiri untuk Jepang. Kaoru Mitoma sendiri telah menjadi andalan Hajime Moriyasu sejak tahun 2021. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan telah tampil sebanyak 18 laga bersama timnas Jepang dan dia sudah mencetak 7 gol. Namun, absennya Mitoma tak harus membuat Hajime Moriyasu terlalu pusing. Pasalnya, timnas Jepang masih memiliki pemain hebat, bahkan pelapis mereka tak perlu diragukan kualitasnya. Untuk itu, kehilangan satu pemain andalan tak lantas membuat Jepang tersingkir dari tim terkuat di Piala Asia 2023, Samurai Biru bahkan dipastikan masih menyandang status tim unggulan. Dalam ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 ini, mereka menjadi favorit. Mereka bahkan diyakini bakal keluar sebagai juara grup D karena Jepang lebih unggul dibandingkan lawan-lawannya. Untuk itu, walaupun Jepang kehilangan satu pemain andalannya, timnas Indonesia tidak bisa terlalu lega. Sebagai pelapis Mitoma masih ada pemain-pemain bagus seperti Takumi Minamino, Keito Nakamura dan Takuma Asano. Tiga pemain tersebut bisa dipastikan bukan pemain yang bisa dianggap remeh. Takumi Minamino bahkan pernah bermain untuk Liverpool. Asano, yang memiliki posisi asli penyerang, juga merupakan pemain berbahaya saat dipasang sebagai winger. Sementara itu, Keito Nakamura adalah pemain muda Jepang yang bisa menjadi pengganti pemain Jepang lainnya. Absennya Kaoru Mitoma boleh jadi tidak akan kerasa di Piala Asia 2023 nanti, dikarenakan timnas Jepang mempunyai pelapis yang hampir sama kekuatannya dengan Mitoma. Selanjutnya kita beralih ke timnas Vietnam. Timnas Vietnam juga dipastikan tidak tampil dengan skuad terbaiknya. Hal ini dikarenakan Vietnam dihantam badai cedera jelang persiapan Piala Asia 2023. Media Vietnam mengabarkan bahwa pemain seperti penjaga gawang Dang Van Lem mengalami cedera pada kakinya. Selain itu Hong Van Toa juga mengalami cedera sehingga pemain berposisi sebagai gelandang itu harus menjalani pemulihan. Ada pula pemain Vietnam hingga saat ini masih menjalani pemulihan cedera yakni Keng Ok Hai yang merupakan kapten timnas Vietnam itu sendiri. Kemudian ada juga Tan Chung yang cedera ligamen, sehingga dia tidak dapat pulih tepat waktu. Dia bahkan dipastikan tidak bisa membela Vietnam di Piala Asia 2023. Situasi ini membuat pelatih Philippe Troussier tak akan bisa tampil dengan kekuatan penuh di turnamen nanti. Namun, situasi yang menerpa Jepang dan Vietnam juga tidak bisa dianggap mudah oleh timnas Indonesia.
Tim asuhan Shin Tae-yong tetap harus waspada karena baik Jepang maupun Vietnam masih bisa diunggulkan. Begitu juga dengan Irak yang akan menjadi lawan perdana bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nantinya. Irak sendiri ingin lolos grup bersama dengan timnas Jepang. Tak heran Irak sangat yakin bisa mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam untuk kedua kalinya. Pasalnya timnas Indonesia pernah dibantai oleh Irak saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan begitu pula dengan Vietnam yang berhasil dikalahkan Irak saat bermain di kandang Vietnam. Jadi, timnas Indonesia harus benar-benar fokus menatap Piala Asia 2023 ini. Meskipun beberapa tim mengalami kecederaan kepada pemainnya, skuad Garuda tidak boleh menganggap ini sebagai keberuntungan semata saja.